Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Citra Orwella selaku dosen mata kuliah Public Speaking, tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan UAS dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pergaulan Bebas. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan biasanya mengarah terhadap perbuatan seks. Di zaman yang semakin berkembang ini, maka semakin beragam pula tingkah laku dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah remaja. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik secara fisik, tubuh, minat, emosi, pola perilaku, dan tipe masalah-masalah lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh pakar seks yaitu Dr. Boyke Dianugraha mengungkapkan bahwa kasus tersebut sering dilakukan oleh para remaja yang rata-rata usianya 17-20 tahun, yang umumnya mereka masih bersekolah di tingkat sekolah lanjutan, tingkat atas atau mahasiswa. Kasus tersebut sering terjadi kepada anak-anak yang masih duduk di bangku tingkat sekolah menengah pertama. Bisa dibilang pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja, di mana wabah tersebut memberikan banyak sekali dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Lebih parahnya lagi, pergaulan bebas ini dilakukan secara sadar oleh para remaja. Ada poin penting mengenai konsekuensi dalam masalah ini. Pertama, dalam pergaulan bebas, pihak perempuanlah yang menjadi makhluk yang paling dirugikan. Kedua, pergaulan bebas membawa seseorang terkena penyakit. Penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah variatif, mulai dari yang bisa disembuhkan sampai yang sangat sulit disembuhkan dan bahkan sampai yang tidak bisa disembuhkan seperti HIV. Adapun penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, lemahnya pemahaman iman dan Islam. Iman dan Islam menjadi fondasi dalam beragama Islam. Iman seseorang menentukan keislaman dan perilaku kehidupan sehari-harinya. Keduanya menjadi pedoman dalam menjalani hidup dan menjadi pengendali agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Jika iman dan Islamnya kuat, maka diharapkan memiliki ketahanan mental serta mampu menghindari segala bentuk pergaulan bebas. Sebaliknya, lemahnya pemahaman iman dan Islam akan memunculkan terjadinya pelanggaran norma asusila dan pergaulan termasuk dalam pergaulan dengan lawan jenis. Kedua, kurangnya kontrol orang tua. Pada situasi semacam inilah persoalan akan muncul, yakni tidak terpenuhnya pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak secara seimbang. Ketika usia bertambah, persoalan mulai berkembang, sementara komunikasi dan perhatian orang tua semakin berkurang, sehingga tidak sedikit para remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak terkendali. Yang ketiga, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan remaja. Begitu juga sebaliknya. Pada saat ini, fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat semakin melemah. Sikap tidak peduli terhadap pihak lain yang disebabkan meningkatnya kesibukan masing-masing anggota masyarakat memungkinkan tidak adanya waktu untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi. Dan yang keempat, pengaruh media. Banyak orang yang menilai industri TV dan film menjadi sebab munculnya pergaulan bebas. Melalui media tersebut, nilai-nilai ketimuran sudah mulai menghilang dan digantikan dengan kiblat kebudayaan barat yang terus-menerus dijadikan patokan untuk diikuti oleh remaja. Ada beberapa cara agar kita tidak melakukan pergaulan bebas, diantaranya menanamkan nilai ketimuran, banyak beraktivitas secara positif, sosialisasi bahaya pergaulan bebas, memperbaiki cara pandang,
Perlunya remaja berpikir untuk masa depan dan masih banyak lagi. Yang terpenting dalam pergaulan, diharapkan remaja bisa menempatkan dirinya sebagai remaja yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, serta dituntut orang tua dalam memperhatikan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari anaknya, memberikan pendidikan agama, pendidikan seks yang benar. Untuk itu, permasalahan ini merupakan tugas seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Usaha untuk pencegahan sudah semestinya terus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda bangsa agar lebih bermoral, agar lebih bisa diandalkan untuk kebaikan negara di masa depan. Teman-teman yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.